Ibu, salam jumpa, salam sehat dari Ibu. Tetap semangat ya nak. Dan jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita. Hari ini Ibu akan membahas materi tentang peran keluarga. Dalam peran keluarga ini kita akan mendalami dua materi. Yang pertama adalah orang tuaku dan yang kedua adalah anggota keluargaku. Maka mari kita dalami. Yang pertama adalah orang tua. Orang tua itu terdiri dari ayah dan ibu. Orang tua itu adalah orang yang sangat berperan dalam kehidupan kita, yang selalu mendidik, membimbing, merawat kita, serta membesarkan kita anak-anaknya. Dan dalam keluarga itu juga kita memperoleh pendidikan yang pertama dan terutama. Anak Ibu, sebelum Ibu melanjutkan materi kita, orang tuaku, Ibu akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Ibuku. Nama panggilannya adalah Mario. Mario adalah seorang yang sudah terkenal dan sangat sukses di usianya yang ke-50 tahun karena dia seorang manajer di perusahaan yang terkenal dan di kota yang besar. Mario hidup bahagia bersama istri dan ketiga anaknya. Suatu ketika, Mario sangat merindukan ibunya. Ibunya sudah tinggal sendirian di kampung. Dia juga mengingat bahwa ibunya ini tinggal dengan seorang ibu rumah tangga yang menemani ibunya setiap saat. Singkat kata, Mario sudah sampai di hadapan ibunya. Mario memeluk ibunya dan ibunya sangat terharu karena kedatangan Mario, karena kerinduannya kepada anak kesayangannya itu. Karena Mario baru kali ini pulang setelah dia sukses di perantauan. Maka mereka berbincang satu dan sangat dekat antara anak dan ibu. Mereka duduk di teras sambil menikmati kue dan meminum teh. Dalam perbincangan mereka yang begitu asik, ada seekor burung gagak yang bertengger di pohon yang memecahkan suasana mereka pada saat itu. Maka ibunya bertanya kepada anaknya, "Nak, suara apakah itu?" "Suara burung gagak, Ibu," Mario menjawab. Burung gagak ini tetap berkeok. Lalu ibunya bertanya lagi, "Suara apakah itu, Nak?" "Suara burung gagak, Ibu," Mario menjawab. Burung gagak ini pindah dari dahan yang satu ke dahan yang lain dan tetap berkeok juga. Lalu ibunya bertanya lagi, "Nak, suara apakah itu?" "Suara burung gagak, Ibu." Volume suara Mario meninggi. Ibunya tetap bertanya, "Nak, suara apakah itu?" "Bu, itu suara burung gagak." Mario membentak setengah. Lalu burung gagak ini tetap berkeok dan dengan tenang juga ibunya bertanya kepada Mario, "Nak, suara apakah itu?" "Ibu, itu suara burung gagak." Mario membentak ibunya dan dengan tenang juga ibunya bertanya lagi kepada Mario, "Nak, suara apakah itu?" "Apakah ibu tidak mendengar? Apakah ibu sudah tuli? Sudah berulang kali ku bilang bahwa itu adalah suara burung gagak." Mario membentak ibunya
dan marah kepada ibunya. Lalu ibunya pergi ke dalam rumah dan mengambil buku harian. Buku harian itu sudah nampak lusuh dan kumal. Lalu ibunya membuka buku harian itu dan memberikannya kepada Mario. Isi dari buku diare itu, harian itu adalah suatu ketika ibunya mengajak Mario berjalan-jalan. Di tengah perjalanan mereka mendengar suara burung gagak. Lalu Mario bertanya, pada saat itu masih berumur 4 tahun. "Bu, suara apakah itu?" Ibunya menjawab, "Suara burung gagak, Nak." Mario bertanya selama 40 kali. Dan 40 kali itu juga ibunya menjawab dengan lembut. Anak-anak ibu kelas 2 yang baik hati, itulah cerita singkat dari ibu. Kadang-kadang kita tidak sadar membentak orang tua kita atau marah kepada orang tua kita. Apalagi di masa tuanya, seringkali orang tua cerewet dan rewel. Maka kita untuk tetap bersabar dan tetap menayangi orang tua kita yang sudah lanjut usia. Dan kita juga harus merasakan kasih sayang seorang orang tua, ayah atau ibu yang sudah membesarkan kita, yang sudah membuat kita sukses. Nah, kita melihat bagaimana seorang ibu yang begitu dengan beban yang berat setiap hari membawa kita kemana-mana dalam kandungan 9 hari. Saat untuk melahirkan kita juga seorang ibu harus menahan yang sangat-sangat sakit untuk pengorbanannya kepada anaknya. Setelah lahir juga kita tidak bisa langsung berjalan atau makan. Tapi ibu ini yang selalu merawat kita. Ibu yang terbangun saat tengah malam mengganti popok yang basah karena anaknya ngompol. Dan ibu juga yang selalu menjaga anaknya saat sakit, menunggui anaknya dengan gelisah. Maka seorang ibu itu sangat dekat dengan anaknya. Maka pantaskah kita membentak atau memarahi ibu kita yang sudah merelakan jiwa dan raganya untuk kebahagiaan anaknya? Ibu yang merawat, ibu yang menjaga, ibu yang melindungi. Di saat kita haus tengah malam, saat kita menangis, ibu memberikan ASI-nya dan memberikan susu untuk kita minum. Kita dapat juga melihat di Keluaran 20 ayat 12 mengatakan, "Hormatilah ayah ibumu agar lanjut usiamu di tanah yang diberikan oleh Allah kepadamu." Maka kita harus menghormati orang tua, menghormati bapak dan ibu kita yang senantiasa dekat, yang senantiasa membimbing kita, yang senantiasa membesarkan kita, merawat dan mendidik kita sampai kita sukses. Dan pertanyaan mungkin dalam hati kita, dan pertanyaan untuk kita, bagaimana caraku menghormati orang tuaku? Bagaimana caraku menghormati ayahku dan ibuku? Yang pertama adalah kita harus rajin belajar. Dengan rajin belajar, maka kita sudah menghormati orang tua. Dengan rajin belajar, kita memperoleh nilai yang bagus. Yang kedua adalah menuruti nasihat orang tua. Apa nasihat orang tua? Mari kita turuti dengan baik. Yang ketiga adalah mendoakan ayah dan ibu kita. Dan yang keempat adalah menjalankan apa perintah yang dikatakan atau yang diperintahkan oleh orang tua kepada kita.
Ada 4 cara kita menghormati orang tua. Anak-anak ibu yang baik, sebagai bahan renungan atau refleksi bagi kita, maka ibu memberikan 3 pertanyaan. Yang pertama adalah, tuliskanlah 3 kebaikan ayahmu. Yang kedua, tuliskanlah 3 kebaikan ibumu. Dan yang ketiga adalah, bagaimanakah caramu menghormati orang tuamu. Sekian dan terima kasih. Salam jumpa. Salam sehat dari ibu. Terima kasih.